kami mempresentasikan hasil kerja kami, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Saya sendiri atas nama Marcelina Nimata. Saya Noel semua. Saya Wahyu Jutu. Saya Ina Pana. Saya Suri. Selamat menyaksikan video kami. Teori belajar Gagne. Menurut Gagne, belajar adalah proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Selain itu, belajar adalah suatu proses yang kompleks. Menurut Robert Gagne pada tahun 1970, belajar merupakan kegiatan yang kompleks dan hasil belajar berupa kapabilitas. Timbulnya kapabilitas disebabkan stimulus susi yang berasal dari lingkungan dan proses kognitif yang dilakukan oleh pelajar. Jadi, teori Gagne merupakan bahwa belajar itu merupakan suatu proses yang dapat dilakukan oleh manusia. Belajar mengenai interaksi antar pembelajar atau di mana orang yang belajar dan lingkungannya serta belajar yang berlangsung. Berarti terjadi perubahan perilaku seseorang yang secara bertahan cukup lama selama kehidupannya berlangsung. Menurut Gagne, ada 4 buah fase dalam proses belajar, yaitu fase yang pertama, fase motivasi yang disebut dengan motivation fase. Fase yang kedua yang disebut dengan fase pengenalan atau yang disebut dengan apprehending fase. Yang ketiga, fase perolehan atau yang disebut dengan acquisition fase. Yang keempat, fase pemanggilan yang disebut dengan recall fase. Jadi fase pertama, fase motivasi atau yang disebut dengan motivation fase adalah pemberian harapan kepada peserta didik yang akan belajar. Mereka akan mendapat reward atau hadiah. Reward maksudnya adalah bahwa pelajaran yang dipelajari dapat memenuhi keinginan pengetahuan mereka tentang suatu pokok bahasan. Pemberian motivasi memungkinkan peserta didik berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fase yang kedua, fase pengenalan atau yang disebut dengan apprehending fase. Siswa harus memberikan perhatian pada bagian-bagian yang esensial suatu kejadian instruksional jika belajar akan terjadi. Misalnya, siswa memperhatikan aspek-aspek yang relevan tentang buku, apa yang dikatakan guru atau tentang gagasan-gagasan utama dalam buku. Perhatian bisa didapatkan dengan cara memintanya secara langsung atau mengungkapkan fakta-fakta menarik dari materi yang akan menarik perhatian siswa. Fase yang ketiga adalah fase perolehan yang disebut dengan acquisition fase. Bila siswa memperhatikan informasi yang relevan, ia telah siap menerima pelajaran. Informasi yang disajikan tidak langsung disimpan dalam memori. Informasi itu diubah menjadi bentuk yang bermakna dan dihubungkan dengan informasi yang telah ada dalam memori siswa. Fase yang terakhir yaitu fase pemanggilan atau yang disebut dengan recall fase. Fase ini merupakan kemampuan mengungkap atau memanggil keluar informasi yang telah dimiliki dan disimpan dalam ingatan. Proses menggali ingatan dapat dipengaruhi oleh stimulus eksternal. Dalam proses ini mungkin siswa akan kehilangan kontak atau hubungan dengan informasi yang ada dalam ingatan atau jangka panjang atau yang disebut dengan long term memory. Dalam keadaan tersebut, maka pengajar harus memberikan stimulus eksternal atau memberikan teknik khusus untuk dapat mengeluarkan informasi yang tersimpan dalam ingatan. Misalnya, memberikan informasi yang relevan kemudian meminta siswa untuk mencari kaitannya. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang penerapan cara belajar teori Gagne. Jadi, menurut Gagne 1977, belajar merupakan seperangkat proses yang bersifat internal bagi setiap individu sebagai hasil transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan individu yang bersangkutan atau individu. Yang berikutnya yaitu cara penerapan teori Gagne pada pembelajaran IPA di SD. Jadi di sini ada 5 penerapan, yaitu yang pertama mengaktifkan motivasi. Mengaktifkan motivasi itu semacam serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan seseorang. Yang berikut memberi tahu pelajar tentang tujuan-tujuan belajar, ya agar seseorang siswa mampu untuk menetapkan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman sikap mental atau nilai-nilai. Yang berikut mengarahkan perhatian. Ya, yang dimaksud dengan mengarahkan perhatian yaitu semacam guru menyuruh siswanya untuk mengarah pandangannya atau
perhatiannya ke depan atau ke papan tulis untuk melihat apa yang sedang guru terangkan dan dapat dipahami siswa tersebut. Yang berikut merangsang ingatan. Yang dimaksud dengan merangsang ingatan yaitu guru akan melakukan berbagai cara pembelajaran agar siswanya dapat mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah guru berikan. Yang berikut menyediakan bimbingan seperti pelayanan bimbingan dan konseling yang membantu seseorang peserta didik dalam mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan serta menyiapkan untuk pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Teori belajar Ausubel. Ausubel adalah seorang psikolog yang berasal dari Amerika yang terlahir di Brooklyn, New York. Ia menempuh pendidikan di University of Pennsylvania. Kontribusinya yang paling signifikan terhadap bidang pendidikan adalah pengembangan pembelajaran dan penelitian pada Advanced Organization yang dilakukannya sejak tahun 1960. Ia pensiun dari akademisi pada tahun 1973 dan kemudian pensiun dari kehidupan profesionalnya pada tahun 1994. Teori belajar Ausubel adalah teori belajar mengajar yang dapat mengakibatkan seorang bisa belajar bermakna. Sehingga dengan belajar bermakna, informasi atau pengetahuan yang diperoleh mempunyai daya tahan yang lebih lama. Penerapan teori Ausubel dalam pembelajaran IPA SD. A. Belajar bermakna. Seorang ahli psikologi kognitif bernama Ausubel memiliki sebuah teori belajar yang dikenal dengan teori Ausubel atau belajar bermakna. Bagi Ausubel, belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat pada struktur kognitif seseorang. Dalam belajar bermakna, informasi baru diasimilisasikan pada sumber-sumber relevan yang telah ada dalam struktur kognitif seseorang. Sebagai hasil belajar menyebabkan pertumbuhan dan modifikasi sumber-sumber yang ada. Penjelasan teori bermakna merupakan suatu proses menggiatkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Dikemukakan oleh David Paul Ausubel, seorang ahli psikologi pendidikan dari Amerika Serikat. Cara penerapan teori Ausubel dalam pembelajaran IPA SD. B. Penerapan teori Ausubel dalam pengajaran IPA di SD. Menurut Ausubel dalam buku Education Physiology, faktor yang paling penting yang mempengaruhi belajar ialah apa yang diketahui siswa. Pernyataan inilah yang menjadikan inti dari teori Ausubel, yaitu belajar bermakna. Informasi yang baru diterima akan disimpan di daerah tertentu dalam otak. Banyak sel otak yang terlibat dalam penyimpanan pengetahuan tersebut. Model pembelajaran yang terbaik agar informasi yang diinginkan dapat masuk ke dalam memori atau ingatan ialah pengajaran secara langsung atau verbal. Cara ini akan sangat efektif diterapkan pada kelas rendah, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Namun untuk kelas tinggi, keefektifannya semakin berkurang. Kelas 4, kelas 5, dan 6. Contohnya, peserta didik kelas 2 sekolah dasar diminta melengkapi lembar kerja yang berisikan kata-kata baru dengan dibantu oleh kamus untuk mencari definisi dari kata-kata baru tersebut dan kemudian menuliskan ke dalam lembar kerja. 2. Peserta didik kelas 3 sekolah dasar diminta untuk membaca satu bab dari sebuah buku IPA
dan kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam buku yang dibacanya. C. Diferensi progresif dan rekonsiliasi integratif. Ada dua prinsip dalam mengkaitkan konsep-konsep yang diperlukan untuk belajar, yaitu diferensi progresif dan rekonsiliasi integratif. 1. Diferensi progresif ialah konsep-konsep yang diajarkan dimulai dengan konsep-konsep yang umum ke konsep-konsep yang lebih khusus. 2. Rekonsiliasi integratif ialah konsep-konsep atau gagasan-gagasan perlu diintegrasikan dan disesuaikan dengan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Demikian